kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا نبي المصطفى أجل مقاصدنا واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi tatimmus salihat wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini ma damatil ardi was samawati wa ba'd. Alhamdulillah, untayan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di subuh hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah dan melaksanakan salat-salat sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang selalu istiqamah jalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita mulai aktivitas kita membacakan suratul Fatihah sekali lagi. Harapan kita bersama
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam umur kita, Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk penunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita selipkan doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, handai telan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Ya, sini kemarin kita membahas mengenai wa kullun fi falaki yasbahun. Ya, kemudian wa ayatul lahum anna hamalna tariyatun fil fulki. Kemarin membahas mengenai fil fulki, sebuah perahu yang mana ada mengatakan fil fulki di sini maksudnya adalah perahunya Nabi Nuh alaihi salam yang menyelamatkan umat ketika itu daripada banjir yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah perahu penyelamat. Ya, kalau nggak salah ada di luar Indonesia bikin perahu juga. Artinya tanggal 25 Desember apa tanggal berapa bakal terjadi kiamat, dibikin perahu. Nggak taunya nggak terjadi. Ya, makanya segala satu hal yang berbau kiamat itu adalah urusan Allah. Kita nggak tahu kapan itu kiamat terjadi. Bahkan Rasul pun tidak diberikan tahu kapan itu kiamat terjadi, hanya diberikan tanda-tanda daripada kiamat. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami menciptakan untuk mereka min mithlihi, seperti maknanya adalah seperti perahu yang tadi, yarkabun, agar mereka dapat menumpakinya. Kila aroda bihi as-sufun allati amilat ba'da safinati Nuh alaihi salam ala ha'atiha. Maknanya adalah perahu yang mana ada pada setelah zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Wa qila arada abis sufun as-sighar allati tajri fil anhari kal fulkil kibari. Makna di sini adalah as-sufunnya as-sighar, perahu yang kecil. Makna yang kecil ini adalah dulu perahunya besar-besar, sekarang kecil. Perahunya Nabi Nuh alaihissalam sangat besar. Nah, sekarang identik dengan perahu yang kecil. Kal fulkil kibar fil bahri. Jadi perahu yang kecil tersebut bisa mengalir di sungai seperti hanya perahu yang besar di lautan. Nah, ini cuma istilah ya, istilah perahu doang. Wa hadza qaulu Qatadah wa Dhahak. Ini adalah perkataan Qatadah wa Dhahak ghairuhuma. Wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al-murad, dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-murad min mithlihi al-ibli fil barri. Yang dimaksud min mithlihi adalah ya al-murad fil bahari, yaitu fil barri, yaitu yang ada di daratan. Ya. Kasufun fil bahari. Jadi zaman Nabi Nuh mungkin menumpaki perahu. Sekarang
istilahnya menggunakan onta. Pada zaman Nabi pakai onta, kalau sekarang pakai mobil. Ya. Kemudian yakni khalaqna lahum fil bahri asfun yarkabunaha wa khalaqna lahum fil bahri al-ibil wal faras wal bighal wal himar yarkabunaha wa yahmaluna athqalahum. Kami menciptakan ya di daratan itu ada onta, kuda, keledai ya untuk mereka tunggangi dan membawa beban-beban berat mereka. Hada kullu yadullu ala qudratina quwwatina. Ini menunjukkan kekuasaan dan kekuatan kami. Maknanya adalah dulu mungkin ya perahu, kemudian dengan al-ibil, dengan onta. Sekarang udah ada yang namanya mobil. Kadang ada pertanyaan begini, itu mobil buatan siapa? Kalau orang sufi biasanya mobil hakikatnya buatan Allah. Nah, udah gitu ya. Tapi kalau kita biasanya mobil adalah buatan manusia. Nah, zat pembuat pikiran seseorang menjadi mobil itu yang kita pertanyakan. Dulu mobil tidak bisa dibuat karena memang belum ada pikiran. Pikiran manusia berkembang. Siapa yang mengembangkan? Tidak mungkin mengembang dengan sendirinya. Contoh, ini salah satu contoh keyakinan kita kepada Allah yang menggerakkan semuanya. Contoh adalah ada yang namanya kue bolu itu kan terbuat dari terigu. Itu kalau nggak dikembangin terigu nggak bakal mengembang, nggak bakalan jadi kue bolu. Yang ada jadi pisang goreng, kan gitu ya. Ya. Nah, dikarenakan ada pengembang ditaruh, ada zat yang mengembangkan, maka dia bisa mengembang. Maka hakikatnya mobil itu seandainya kita ini pakai, memang yang buat adalah manusia, tapi siapa yang mengembangkan pikiran manusia sehingga terjadinya mobil? Nah, itu dipikir. Tidak mungkin berkembang ya dengan sendirinya, pasti ada kuasa dan kekuatan Allah. Kenapa di sini pembahasannya al-ibil? Ya, karena ketika tafsir ini dituliskan, yang namanya mobil belum ada. Makanya kalimatnya al-ibil. Ya, lain dengan tafsir-tafsir kontemporer sekarang, mungkin kalimatnya dengan mobil gitu ya. Dikiaskannya. Wa in nasha' nughriquhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Apabila kami menghendaki, niscaya kami akan tenggelamkan mereka dan maka tidak ada penolong bagi mereka. Ya, dan mereka tidak akan diselamatkan. Ya, ini mengenai ya perahu yang mana perahu kemarin kita bahas. Perahu tidak ada kakinya tapi bisa ngapung. Padahal perahu tersebut ada yang terbuat dari besi. Ya kan? Kita lihat perahu-perahu yang ada sekarang, taruhlah kapal penyeberangan feri, terbuat dari apa? Besi kan? Besi. Hakikat besi itu kan tenggelam ya. Itu bisanya dia ngapung bagaimana? Oh, ada pengapung. Secara hakikat memang tidak ada pengapung. Tetapi secara tauhid ini Allah sudah takdirkan dia bisa mengapung. Padahal nggak ada kaki. Ya. Nah. Wala mughitha lahum wala hum yunjauna minal gharaqi wa qala Ibnu Abbas. Maka kalau seandainya dikehendaki tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak akan diselamatkan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wala ahadun yunqidhuhum min adzabi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, melainkan dari rahmat Allah. Rahmatan minna wa mata'an ilahin, dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
rahmat. Jadi bahasa kita ini sebenarnya kita diberikan rahmat oleh Allah, bisanya seperti ini, seperti ini. Makanya terkadang ada orang pengen sekali dapat pahala kan gitu ya. Dapat pahala. Ketika ibadah pengen dapat pahala. Kenapa? Karena nanti di yaumil mizan ada penimbangan pahala. Tentunya kita harus ingat bahwa pahala juga akan hilang. Pertama, jika memang adanya ketidakikhlasan. Kemudian pahala bisa hilang dikarenakan adanya sifat iri dan dengki. Pahala akan hilang ketika kita zolim kepada orang lain. Hal-hal yang seperti ini yang kita harus jauhi. Kenapa? Rasulullah SAW pernah berdialog kepada sahabat mengenai orang yang bangkrut di hadapan Allah. Muflis namanya. Muflis. Orang yang bangkrut. Ketika Rasul nanya sama sahabat, mal muflis, muflis, apa itu muflis? Yang ada di pikiran sahabat sama pasti sama kita. Yang disebut bangkrut apa sih? La mala lahu. Orang yang tidak punya harta, bangkrut. Ya, tadinya banyak harta, kemudian hartanya hilang, bangkrut namanya. Kata Nabi, enggak seperti itu. Yang disebut bangkrut adalah orang yang membawa amal begitu banyak di hadapan Allah, ternyata amalnya pada hilang. Itu namanya bangkrut. Itu di mana hari Allah menimbang amal-amal manusia. Makanya jangan sampai kita bangkrut, di antaranya adalah kita dengki sama orang lain. Nabi katakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Takutlah kalian akan hasud, iri, dengki sama orang lain. Ada orang lain dapat kebaikan, pikirannya macam-macam, nah paling dia begitu, ya kan? Makanya penyebab dengki itu kadang-kadang memang penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Ngelihat orang lain itu banyak kenikmatan, langsung pikirannya macam-macam. Sekarang kan udah banyak tuh penyakit ain yang tidak kita rasakan kadang-kadang. Contohnya ketika lihat status orang lagi jalan-jalan, langsung pikirannya ini bisa jalan-jalan, dan mana itu gitu kan? Dari mana itu bisa begitu ya? Baru cuma ngomong begitu doang aja, ada perasaan iri jatuhnya. Ya, makanya kalau kita bermedsos, jika memang ada status-status, ya hanya sekedar lihat aja, jangan dipikirin. Kalau perlu status yang lucu-lucu aja deh, udah deh, kita udah capek gitu ya, pikiran yang rumet-rumet, cari yang lucu ya apa-apa deh. Gitu. Ya, jadi penyakit ain, muncullah yang namanya dengki kepada orang lain. Ya, sebelum dengki munculnya iri dan dengki berbeda. Kalau iri hanya sekedar enak banget ya, dari mana itu duitnya tuh? Oh, itu iri tuh. Kalau dengki, ntar gue kerjain nih, itu dengki namanya tuh. Jadi mau orang lain tuh susah, tuh dengki. Nah, yang seperti ini menggerogoti daripada amal baik kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apalagi yang sering kita tidak sadari adalah kita zolim sama orang. Ya, sama orang zolim. Orang harusnya kerjanya sampai jam 8, pembantu contohnya. Udah suruh kerja sampai jam 10, zolim gitu. Zolim orang. Gak terasa kita, sepertinya kayaknya seolah-olah itu tupoksi dia kan gitu ya. Kalau kita melihat bekerja, itu tupoksinya dia. Tapi itu namanya zalim kan. Kecuali kita minta keridhaannya bahwa waktunya itu dipakai ya overtime gitu ya. Nah, itu kezaliman yang ada. Kemudian senantiasa menjelek-jelekkan orang lain.
itu pun akan menggerogoti amal baik kita. Pahala tersebut akan berbuat yang namanya mendapatkan rahmat, taufik, atau rahmat juga bisa. Makanya kalau kita timbang-timbang, amal kebaikan kita itu tidak bisa melebihi daripada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nggak bisa. Kayak kita cari dengan asbab kita berbuat baik, kita dapat yang namanya rahmat Allah. Maka di sini illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Rahmat Allah. Ya, wa mata'an ilahin. Ila inqidha'i ajali. Sampai habisnya ajal manusia, yakni la ahadun yunqidhuhum min adabi illa an narhamahum ila inqidha ajalihim. Yakni tidaklah seseorang diberikan diselamatkan daripada adabku, ya, melainkan ya kami senantiasa memberikan rahmat kepada mereka sampai ajal mereka. Ya, jadi diberikan selalu rahmat Allah. Kemudian wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydikum, ittaqu, takutlah engkau, ya, terhadap suatu hal siksa, ma baina aidikum wa ma khalfakum, di antara siksa yang ada di depan kalian dan yang akan datang, la'allakum turhamun, ya, jadi semoga engkau dirahmati. Al-murad bima baina aidikum, yang dimaksud dengan bima aidikum, kan ada kalimat ittaqu ma baina aidikum. Aidikum di antara, ya, yang ada di depan kalian, artinya adalah ad-dunya. Dunia. Yakni ihdaruha wa la taqrabuha. Hati-hati terhadap dunia dan jangan terlalu dekat dengan dunia. Artinya dikit-dikit dunia, dikit-dikit dunia. Mikirnya dunia. Ya, dan tanya kalau seandainya kita lihat slogan kalau di tahun baru, pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, time is money. Orang barat kan itu ya. Waktu adalah uang. Jadi hal-hal itu dikaitkan dengan yang namanya uang. Ini nggak benar. Ya, kalau dikit-dikit uang, nanti kita jadi kapitalis. Makanya wala taqrabuha, jangan terlalu dekat banget sama dunia. Dekat ya pasti, jangan terlalu dekat. Wa qila ma baina aydikum ma asaba min qablikum. Yang dimaksud dengan ma baina aydikum, ada yang mengatakan apa yang telah diberikan orang-orang sebelum kamu. Minal umami, daripada umat-umat. Wa ma khalfakum adzabal akhirah, dan yang akan datang berupa azab akhirat. Nah, suruh berpikirkan bahwa ingat umat-umat terdahulu diberikan azab, jangan sampai terkena azab lagi, kan gitu. Wa huwa qaulu Qatadah muqatil wa jawabu idza mahdhuf taqdiruhu idza qillahum. Ini jawabnya idza. Kalau kita belajar tatanan bahasa, idza ini mahdhuf, jawabannya takdirnya adalah idza qilahum hadza a'radu bidalilin ma ba'dahu. Artinya adalah idza qilahum hadza a'radu, berpalinglah kalian. Ya, yakni idza qila lil kuffar, ya, makna di sini qila lil kuffar, dikatakan kepada orang-orang kafir, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum tanaluna rahmatullah. Jadi ini perkataan kepada orang-orang kafir. Wa takununa minal mu'minina, jadilah kalian semuanya orang-orang yang beriman.
Tapi mereka yu'riduna biwujuhihim wala yasma'una kalam Allah. Mereka berpaling dan tidak mau mendengarkan kalamullah. Ya, makanya ada istilah summum bukmun umyun gitu ya. Ada kalimat summun, bukmun, umyun. Orang kafir itu summun, bukmun, umyun. Ya. Buta, tuli, dan ya senantiasa dia nggak bisa berbicara. Wakila ma baina aidikum wa ma khalfakum minad dunubi al-madiyah. Yang dimaksud dengan ma baina aidikum wa ma khalfakum, ya, baina aidikum wa khalfakum minad dunubi al-madiyah wal mustaqbalah, yaitu dosa yang sudah berlalu dan dosa yang akan datang. Jadi ingat-ingat bahasanya, kalau seandainya kita tahu dosa-dosa yang lalu, dosa yang akan datang jangan dipakai lagi. Kalau kita boleh minjem pakai istilah tahun barunya Masehi, tahun 2005 kita punya banyak dosa, 2026 jangan dosanya diulang lagi. Dosa apanya? Kita tahu apaan dosanya. Jadi 2025 mungkin kita banyak dosa. Kalau boleh minjem tahun 2025, tahun Hijriah misalkan, sebelumnya kita banyak dosa, maka setelahnya jangan sampai dosa tersebut terulang. Karena cukuplah dikatakan orang yang bodoh ketika dia itu mengulang dosanya. Dosanya udah pernah, diulang lagi. Nah, ini jangan. Kemudian wakila al-murad minha adz-dzunub az-zahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan adz-dzunub adalah dzunub, ya, dosa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Wakil al-murad ma baina aydikum minal adzab alladhi yanzilu minas sama' wa ma khalfakum minal adzab alladhi yakhruju minal ardi. Yang dimaksud juga dengan ma baina aydikum di sini adalah azab yang diturunkan daripada langit, daripada umat-umat terdahulu. Ingetin. Kan ada istilahnya azab dari langit. Apa itu? Berupa hujan. Kemarin kejadian di Aceh, kemudian di Medan, Sumatera, ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kalau orang yang beriman akan berpikir, ya, berpikir terhadap fenomena alam, kenapa bisa terjadi. Bukan hanya sekedar ini adalah, ya, ujian dari Allah, musibah itu pasti datang. Iya benar. Kalau seandainya kita beranggapan musibah itu adalah musibah, udah selesai, maka kita tidak akan berpikir terhadap hakikat alam. Yang difikirkan adalah asbab musibah itu apa. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, asbab musibahnya adalah mereka tidak beriman. Sekarang kita lihat, di sana asbab musibahnya kira-kira seperti itu apa enggak? Di Aceh banyak yang beriman. Sumatera banyak yang beriman. Berarti ada sesuatu yang lain yang menyebabkan itu terjadi. Hukum kausalitas. Kausalitas itu kan sebab akibat. Walaupun di situ orang beriman, tapi ternyata alamnya tidak dipelihara, maka tentunya di situ alam akan bergerak. Makanya dilihatnya faktor alamnya itu bagaimana. Ya, kalau dibandingkan mungkin dengan satu kota-kota yang lain, mungkin masih banyak kota yang lain yang maksiatnya lebih banyak daripada Aceh. Banyak ya? Banyak. Jakarta maksiatnya banyak kan? Banyak juga. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, ya, mungkin dengan struktur alam yang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Jadi selain daripada, ya, asbabnya keimanan, asbab pasti ada pada lingkungan. Bahkan Nabi menyuruh menanam tanaman walaupun di situ pengen kiamat, tanam aja udah tanaman. Ya. Nah, di sini makna daripada azab yanzilu minas sama, azab yang diturunkan daripada langit. Kemarin kan dari langit juga berupa air
bah. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, ya, wa ma ta'tihim, tidaklah turunkan kepada mereka tanda-tanda daripada tanda-tanda dari Tuhannya, dalatun ala risalati Muhammad alaihissalam, illa, melainkan kanu anha mu'ridin, melainkan mereka atas tanda tersebut mu'ridina, mereka senantiasa menentangnya. Ini adalah orang-orang kafir. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru. Nah, ketika mereka diseru untuk menafkahkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, orang kafir, idza qila lil kuffar anfaqu mimma a'taakumullah min fadli qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang yang beriman, apakah pantas untuk kami, ya, memberikan rezeki kepada orang yang mana Allah akan berikan makanan kepadanya. Ini ngeledek namanya. Mananya ngeledek-ngeledeknya gini. Katanya dekat sama Allah, Allah ngasih makanan. Masa iya kita ngasih orang yang dekat sama Allah gitu intinya. Kan udah dekat sama Allah. Kenapa nggak ada yang namanya harta? Ini orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah kan banyak yang kaya-kaya. Ngapain ngasih mereka? Dzalika anal mu'minin qalu wal kuffar maka anfiqu 'alal masakin mimma raghibtum bin amwalikum. Maknanya adalah sesungguhnya orang beriman berkata kepada orang kafir Mekah, berikanlah nafkah kepada orang-orang miskin apa-apa yang mereka sukai daripada harta mereka, disukai. Jadi harta yang disukai, maknanya harta di sini juga bisa makanan. Mimma raghibtum. Nah, ini orang kafir. Kita bagaimana? Anfiqu mimma, ya, mimma raghibtum. Berikanlah sesuatu yang kita senang. Jangan sampai sesuatu yang kita nggak senang. Ini kan kadang-kadang ada orang kalau memang nggak senang dikasih orang, kalau senang nggak dikasih. Itu ya. Kadang kita juga bisa begitu. Ya. Tingkatan kita memang nggak kayak Nabi ya. Kalau Nabi kan seandainya beliau punya baju bagus, sahabatnya pengen, ya dikasih. Kalau kita punya baju bagus, teman kita pengen, kasih nggak? Entar dulu, ya, masih cakep. Bahasanya kita, ntar deh masih demen saya. Jadi ngasihnya kalau gue udah nggak demen lagi kan gitu ya. Ya padahal kalau kita lihat mimma raghibtum, ini tahapan ini kadang-kadang kita nggak bisa. Ya, tapi walaupun kita ngasih, minimal adalah sesuatu yang berfaedah oleh orang lain. Ya, kalau memang faedah kasih, kalau nggak faedah jangan. Contoh, kita ngasih orang sarung, tuh orang sholat tapi kagak. Kalau kagak sholat, ya udah kasih jika memang ada orang yang sholat, udah aja orang yang sholat. Ya kan orang yang nggak sholat barangkali dia mau sholat, oke, silakan dikasih. Kagak mau, besok jadi kasih lagi. Karena apa? Lebih baik memberikan sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan. Ngasih Quran sama orang, saya kasih Quran, nggak tahu ini Qurannya dikoleksi. Nah itu nggak benar. Quran dibaca. Ya, jadi mimma raghibtum min amwalikum qala al-kuffar anarzuqu man law yasha'allahu rizqahu wa man la yarzuq maha qudrati alaihi fanahnu nuwafiqu masyiatullah. Jadi orang-orang kafir meledek
Ya, apakah kami akan memberikan rezeki kepada orang yang mana Allah akan memberikan rezeki katanya kepadanya. Ya, kami senantiasa menyesuaikan kehendaknya, kehendak Allah. Wala nut'imu man lam yat'amhu Allah ta'ala wa hadha mimma yatamassaka bil khala. Dan tidak ada ya wala nut'imu man lam yat'amhu Allah. Kami tidak akan memberikan makanan kepada orang yang mana Allah tidak berikan makanan kepada mereka. Jadi bahasanya Allah aja kagak ngasih, masa kita mau ngasih? Tuhan kamu aja kagak ngasih, berarti nggak redo sama kamu. Kenapa kami harus ngasih kamu? Nah, orang kafir tuh gitu. Di jawabannya gitu. Padahal ini adalah yang dipegang al-bukhol. Bukhol itu adalah pelit. Yaquluna la nu'ti man haramallah. Mereka berkata, kami tidak akan memberikan hal-hal atau harta kepada orang yang Allah halangi rizkinya. Wa za'amuhum hadza batilun li anna Allah ta'ala aghna ba'du khalqihi wa afqara ba'duhu. Ini perkataan yang tidak bagus. Jadi orang kafir dia mengatakan bahwa ngapain kita memberikan sesuatu yang Allah mana tidak memberikan kepada mereka, berarti Allah murka. Artinya bukan seperti itu. Artinya adalah Allah memberikan makanan, memberikan kekayaan kepada sebagian daripada makhluknya dan memberikan kefakiran kepada makhluknya. Ini circle yang bakal terjadi. Makanya jangan pernah berpikir seperti ini. Ada orang melaksanakan ibadah sholat duha, tapi dia nggak kaya-kaya. Katanya sholat duha buat apa? Biar dapat rezeki. Dia nggak dapat rezeki. Dia usaha nggak dapat rezeki. Temennya jangan sholat duha. Zuhur asar kagak sholat. Maghrib kadang-kadang lagi makan. Isya udah ketiduran. Subuh apa lagi? Kabar sholat. Tapi dia dapat rezeki dulu. Jangan pernah berpikir bahwa kenapa kita yang ibadah rezekinya nggak dapat dia. Harus punya slogan bahwa sebenarnya ibadah yang kita lakukan bukan semata-mata biar kita dapat rezeki. Ibadah biar dapat rezeki. Ibadah ini memperlancar rezeki. Kalau belum lancar ibadahnya terus. Makanya stimulus seseorang ibadah, kalau memang ternyata permintaannya belum dia realisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berpikiran bahwa Allah menolak doa saya. Akan tetapi barangkali Allah sedang menikmati permohonan hambanya yang dhaif ini. Saking nikmatnya Allah biarin dulu. Yang pertama. Yang kedua, barangkali ketika saya dikasih nikmat oleh Allah, saya akan berpaling. Dan berapa banyak orang yang dia doa terus sama Allah, minta sesuatu, akhirnya doanya dikabul, ternyata pas dikabul, usahanya banyak, usahanya lancar, dia mulai lupa kepada. Ya berapa banyak begitu ya? Contoh diantaranya adalah Sya'labah. Ya. Sya'labah yang meminta didoakan oleh Nabi. Minta ya Rasul, saya doain jadi orang kaya. Minta jadi orang kaya. Ya. Nabi nggak ngasih. Enggak. Minta lagi. Kita jadi orang kaya. Satu saat Nabi ngasih, ya udah. Berapa kali minta Nabi kasih. Jadi dikasih, akhirnya Nabi doa, dikasih domba, dikasih kambing yang lagi beranak nih. Diurus, semoga engkau jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu Sya'labah. Yang tadinya ibadahnya di masjid, zikir, ibaratnya setelah sholat zikir, doa yang banyak. Lama-lama ngurusin kambingnya, sholatnya Allahumma lantas pulang. Ya kan? Allahumma lantas pulang, tahu ya? Habis sholat langsung kabur, langsung sholat kabur.
Lama-lama nggak kelihatan di masjid, saking sibuknya. Lama-lama Allah uji dengan untuk berzakat, berinfak, ternyata nggak direalisasikan. Akhirnya ternaknya hancur, hilang, dia tenggelam, ibaratnya mati dengan kekufurannya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi apakah kita mau kayak begitu? Enggak. Ya, slogan kita kalau seandainya ibadah ini bukan menjadikan kita kaya, menjadikan kita ini dekat kepada Allah. Kayaknya di dalam surat Fatir, ya dalam surat Fatir ayat 29, ya ada istilah tijaratan lan tabur. Masalah ya. Tijaratan lan tabur. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi yang disebut dengan tijarah lan tabur, perniagaan yang gak bakalan merugi, adalah diantaranya adalah wa aqamus shalah, yasluna kitaballah wa aqamus shalah, membaca Al-Quran, laksanakan sholat, berinfak terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. 3. Ini yang disebut dengan tijaratan lan tabur. Ya, perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, jadi kembali lagi kepada konsep ibadah. Maka kalau udah ibadah itu termasuk perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, ini dalam penafsiran ini aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'd. Jadi Allah memberikan kekayaan kepada makhluknya dan memberikan kefakiran. Ibtalaan, kefakiran ini sebagai cobaan. Gimana dengan istilahnya kadal faqru ayyakuna kufran? Ada istilah kita pernah dengar tuh, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bisa mendekati kekufuran. Pernah dengar gak itu ya? Hampir-hampir kadal faqru ayyakuna kufran. Jangan sampai kita jadi orang yang fakir. Kenapa? Fakir itu mendekatani daripada kekufuran. Kalau kita lihat ini sebenarnya bukan hadis, tapi motivasi. Motivasi jangan sampai jadi fakir. Makna fakir di sini jangan sampai males. Ya. Karena kalau udah bicara fakir, Nabi Muhammad itu punya apaan sih? Nabi kan ya makanannya juga paling buat sehari doang, bahkan setengah hari selesai. Kalau kita kan bisa sebulan, seminggu gitu ya, bisa disimpan. Nabi paling buat sehari makanannya, fakir. Tapi fakirnya Nabi itu ya tidak menjadikan Nabi ini lupa kepada Allah, bahkan sebaliknya. Ya, ibtalaan, ya orang-orang yang mendapati menjadi fakir itu sebagai cobaan. Famana'a alladhi minal fakir la bukhlan. Ya, mencegah daripada kefakiran itu adalah ya kebakilan. Jadi kalau seandainya orang fakir itu kan setidaknya dia hartanya nggak banyak ya. Jadi cobaannya sedikit. Orang yang fakir. Kalau orang yang kaya kan dia harus menjaga hartanya ini pertama. Kedua, bagaimana cara membelanjakan harta. Kalau orang fakir, mungkin kalau ibadahnya dia terus-terusan gitu ya, ibadahnya itu langgeng terus, maka dia nggak kepikiran bahwa ini harta mau disedekahkan. Orang fakir kok, artinya hartanya pas-pasan, sedekah kemana? Gitu ya. Zakatnya wajib nggak wajib. Kalaupun sedekah itu juga hukumnya sunnah. Kalau orang yang kaya tentunya ada yang namanya sedekah wajib, harus dipikirin. Maka tentunya orang yang fakir ini jauh daripada hal-hal yang seperti itu. Ya, ini fakir maknanya fakir yang
bukan orang kaya, ya. Kemudian wa amara al-ghina bil infaq la li hajatihi. Sedangkan orang-orang yang kaya itu diperintahkan untuk berinfak, bukan hanya untuk kebutuhannya. Ya, bukan untuk kebutuhannya, akan tetapi bagaimana dekatnya kepada Allah. Liyabluwa al-ghina bil faqir fima farada lahum minal infaq. Ya, orang yang kaya itu diuji dengan orang yang fakir, bagaimana dia bisa menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang fakir. La tirada li hadin bi masyi'i fi hukmihi fi khalqihi. Ya. Senantiasa ya bertujuan untuk menggapai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. In antum illa fi dhalalim mubin. Ya, in antum apabila kamu melainkan daripada dhalalim mubin, dari kesesatan yang nyata. Artinya kalau seandainya memang ternyata tidak memberikan sesuatu kepada orang yang fakir, itu adalah kesesatan yang sangat nyata. Ayyaqulul kuffar lil mu'minin ma antum illa fi khata'in fi ibtida'ikum Muhammad sallallahu wa tarka ma nahnu fihi al-asa in antum illa fi dhalal mubin. Jadi orang-orang kafir ya mengejek orang Islam itu ikutin aja Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan dalam sejarah dekatnya sama orang fakir. Kan pertama kalau kita lihat bagaimana perkembangan Islam, Nabi dakwah pertama kali adalah kepada orang-orang yang lemah, para budak. Jadi mereka ngejek, ya. Ngejeknya gimana? Nabi Muhammad itu dekatnya sama orang-orang fakir. Ya udah jadi fakir aja mendingan, jangan kayak kami. Gitu. Ya. Ittiba'ikum Muhammad alaihissalam wa taraka mahnu fihi al-asah. Dan meninggalkan kami yang padahal udah bagus. Jadi kamu ninggalin kita semuanya untuk datang kepada Muhammad, silakan minta Muhammad. Ya, orang-orang kafir begitu. Illa fi dhalalim mubin, melainkan dia sebenarnya orang kafir tersebut dalam kesesatan yang nyata. Khitab min tarfil ta'alil kuffar ka'annahu yaqulullah ta'ala ayyuhal kuffar in antum illa fi dhalalim mubin. Ya. Jadi maknanya Allah menyanggah bahwa orang-orang kafir dalam kesesatan yang nyata mengenai apa yang mereka sangkakan bahwa mereka telah diberikan anugerah oleh Tuhannya, sedangkan orang Islam tidak diberikan anugerah berupa kekayaan. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam atau itu kan yang kita peroleh itu berdasarkan orang lain. Kalau disalurkan pergunakan untuk kegiatan sosial, silaturahmi untuk apa kegiatan yang kita ikuti itu sangat. Baik. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib ada ketentuannya dari batas kewajiban dan bagaimana cara mengeluarkan daripada harta yang wajib dikeluarkan. Jika memang harta itu berupa harta zakat yang wajib, maka harus 8 asnaf yang dikenal dengan zakatul mal. 8 asnaf itu jelas di dalam Al-Quran, Taubah ayat 60. Ya, fakir, miskin, ya, sampai nanti ada istilah wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, fi sabilillah ini mengembang. Mengembangnya bagaimana? Mengembangnya untuk sarana prasarana fi sabilillah,
Buat apaan? Buat pembangunan masjid, masuk, namanya fi sabilillah. Kemudian buat madrasah, entah itu madrasahnya, entah orang yang berkecimpung di dalam madrasah tentang ilmu, itu namanya fi sabilillah. Namanya fi sabilillah mengembang, bukan sekedar fi sabilillah berperang. Gimana kalau untuk selain itu? Selain itu berarti sedekahnya bukan dikategorikan sedekah wajib, sedekah sunnah. Pakai aja, misalkan buat makan-makan kita infakin, itu namanya sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Makanya jangan sampai, contoh adalah zakat fitrah. Nanti ini ya, zakat fitrah, zakat mal. Jangan sampai zakat fitrah, zakat mal itu dipakai buat ngopi. Ya, buat ngopi. Misalkan ada panitia, kopi dong, ini kopi nih, dari zakat mal. Dari mana dalilnya? Buat ngopi, itu kan? Kecuali kalau seandainya ada orang zakat fitrah sekalian nih sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah ini boleh nih kita pakai. Ya, boleh pakai. Makanya untuk menyelamatkan ini, ya masjid setidaknya ada anggaran untuk panitia ngopi. Jangan sampai pakai dari uang zakat. Masjid nggak ada, berarti muzaki, orang yang berzakat juga harus mikir bahwa ini yang bertugas kadang-kadang suka ngopi juga malam-malam, kasihan, kasih. Namanya sedekah sun. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Hmm. Ketika mau tidur baca? Kenapa Pak? Iya. Kenapa sih Al-Falaq An-Nas dipakai? Karena itu kan ta'awud, mu'awwidhatain. Al-Falaq An-Nas itu istilahnya mu'awwidhatain, ta'awuz yang dua. Karena di dalam tidur kita nggak bisa ngontrol memori pikiran. Yang ngontrol adalah Allah. Jangan sampai asbab tidur pikiran kita ini nggak bagus, maka minta perlindungan. Nah, pikiran yang tidak bagus itu kan dari mana sih? Dari syaitan. Makanya nggak heran ada orang ketika tidur nggak taunya Allah kasih ujian. Kalau laki-laki ujiannya istrinya selingkuh. Nah, itu contoh misalkan gitu. Langsung dia berpikir, setan bermain. Wah, jangan-jangan nih alamat nih, benar-benar istri saya nih pulang dari pasar lama banget itu tuh akhirnya. Makanya kita minta perlindungan daripada hal-hal tersebut. Insyaril waswasil khannas, yang memberikan waswas kepada manusia. Jadi, apakah seperti itu? Ya, memang jelas. Ya, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Falaq dengan An-Nas. Ya. Nah, ada lagi? Kenapa? Nggak berhenti gimana, Pak? Nggak berhenti. Iya, fadilahnya memang banyak diantaranya itu. Jadi setidaknya kalau seandainya nanti kalau membaca surat Al-Falaq An-Nas dalam kehidupan realitanya, ya orang-orang yang membenci kita setidaknya Allah sadarkan, karena kita berlindung kepada Allah dengan gangguan. Nah, orang yang membenci kita itu kan biasanya ya orang tersebut dapat gangguan syaitan sehingga harus membenci. Ya, hilang dengan surat Al-Falaq dengan An-Nas. Dan bahkan ketika ada kesurupan pun sebenarnya bisa dengan Al-Falaq dengan An-Nas.
Ya, tapi memang nggak semua orang bisa. Ya, tetapi itu bisa. Bisa. Kenapa? Karena memang surat itu biasanya kalau saya dapat ujangan dari guru, biasanya ada apa namanya berapa kalinya. Ya, berapa kalinya nih? Kalau seandainya ini 3 nggak bisa, 7, 7 nggak bisa, 21, 21 nggak bisa, 40, 40 nggak bisa, 70, 70 nggak bisa, 100 baca. Jadi ada berapa kalinya. Nah ini diantara keistimewaan surat Al-Falaq dengan An-Nas. Ini enak juga nih, nanti kita akan bahas tafsirnya insyaallah. Apa ya? Udah waktu syuruk, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامنا الملائكة المقربين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sharing ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat.